إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ومن شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذيرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عن المنكر ناهيا وبالمعروف آمرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib mewasiatkan diri khatib pribadi khususnya dan umumnya kepada para jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh apa yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi apa-apa yang Allah larang kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu", berbekallah kalian, fa inna khairaz zadit taqwa, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya mengeluarkan sebuah hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda alaihi al-'atash." Suatu ketika ada seorang laki-laki yang sedang dalam perjalanan dan laki-laki ini dilanda kehausan. Ia dalam kondisi yang sangat haus. Fawajada bi'ran fanazala fiha fashariba. Lalu laki-laki ini menemukan ada sebuah sumur. Fanazala fiha. Lalu laki-laki ini ia turun ke dalam sumur tersebut, lalu ia minum dari air yang ada di sumur tersebut. Thumma kharaja fiha. Setelah ia selesai minum dari sumur tersebut, ia naik ke atas. Fa idza kalbun yalhath wa ya'kulu ath-thara min al-'atash. Ketika ia sampai di atas, ia menemukan ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya karena kehausan. Faqala ar-rajul, lalu laki-laki ini berkata, "Laqad balagha hadzal kalb mithlu alladhi kana balagha bi." Sungguh anjing ini, ya, ia sangat kehausan persis seperti keadaanku tadi yang tengah haus dalam perjalanan. Saya haus sekali di tengah perjalanan. Maka laki-laki ini memutuskan untuk kembali ke dalam sumur tersebut. Fanazala fiha. Kemudian laki-laki ini turun kembali ke dalam sumur tersebut.
thumma amsaka famala'a khuffahu, ia isi air tersebut dengan sepatunya. Setelah air itu penuh di dalam sepatunya, thumma amsaka bifihi, ya, lalu ia gigit, ya, ia gigit sepatunya yang berisi air sumur tersebut. Thumma kharaja, lalu ia fasa'ada fiha, kembali ke atas, fasaqal kalb, ia memberikan air minum tersebut ke dalam, atau memberikan kepada seekor anjing yang tengah kehausan tadi. Maka melihat perbuatan laki-laki ini, fasyakarallahu lahu wa ghafara lah, Allah subhanahu wa ta'ala memuji laki-laki ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya, dan Allah subhanahu wa ta'ala masukkan ia ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Faqalu, maka para sahabat yang mendengarkan sabda Nabi ini, mereka bertanya, ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaimi ajrun, wahai Rasulullah, apakah jika kita berbuat baik kepada hewan kita mendapatkan pahala? Maka Nabi SAW bersabda, na'am, fi kulli dhati kabidin ratbatin ajrun, pada setiap hewan atau setiap makhluk yang Allah ciptakan yang bernyawa, maka ada kebaikan, ada pahala yang Allah akan berikan kepada orang yang telah berbuat baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di antara pelajaran yang berharga, yang penting, yang bisa kita ambil dalam hadis yang mulia tersebut, yaitu tidak boleh bagi seorang muslim, tidak boleh sebagai orang yang beriman meremehkan kebaikan sekecil apapun. Sekecil apapun kebaikan, karena bisa jadi amalan yang kecil yang kita lakukan menjadi sebab dihapuskan dosa-dosa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya. Sebagaimana kita tidak boleh meremehkan kebaikan sekecil apapun, maka kita juga tidak boleh meremehkan perbuatan dosa dan maksiat sekecil apapun. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub, jauhilah dan tinggalkanlah perbuatan meremehkan dosa dan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ada seorang wanita yang diazab, yang dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala di api neraka, lantaran ia tidak memberikan makan dan minum kepada seekor kucing yang ia pelihara. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udzibat imra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat, la hiya at'amatha wa la hiya saqatha." Ada seorang wanita yang diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena ia tidak memberikan makan dan minum, dan ia tidak juga membebaskan kucing ini untuk mencari makanan sendiri. La hiya tarakatha hatta ta'kul min khashashil ard. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagian para ulama berkata, la tanzur ila sigharil ma'siyah walakin unzur ila 'idhami man 'asaita. Janganlah kita melihat kepada kecilnya dosa atau perbuatan maksiat yang kita lakukan, tapi lihatlah betapa besar Rabb Allah subhanahu wa ta'ala yang kita maksiati. Kemudian para jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pelajaran selanjutnya yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia tersebut adalah pentingnya kita menghadirkan keikhlasan, pentingnya kita menghadirkan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa para jamaah sekalian?
karena amalan yang kecil, amalan yang ringan bisa bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala lantaran karena mengikhlaskan, meniatkan segala sesuatunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata Abdullah ibn al-Mubarak, rubba amalin sagirin tukabbiruhu an-niyyah wa rubba amalin kabirin tusaggiruhu an-niyyah. Betapa banyak amalan yang kecil di mata manusia akan tetapi bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala lantaran ia menghadirkan keikhlasan, menghadirkan niat untuk Allah Subhanahu wa taala dalam beramal. Dan sebaliknya, rubba amalin kabirin, betapa banyak amalan yang besar yang dilakukan oleh seseorang namun tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala karena ia tidak menghadirkan keikhlasan dan niat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beramal. Dan sebagian para ulama mengatakan niyatul mu'min ablagu min amalihi. Niatnya seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala lebih bernilai, lebih berharga daripada amal itu sendiri. Karena ada orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan pahala, Allah berikan kebaikan, namun ia tidak mengejarkan atau tidak mengerjakan, mengamalkan apa yang ia niatkan. Namun betapa banyak orang yang mengejarkan atau mengamalkan kebaikan-kebaikan, namun Allah Subhanahu wa taala tidak berikan pahala dan kebaikan kepada orang tersebut karena ia tidak menghadirkan niat dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beramal. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي يقول الحق وهو يهدي السبيل له الحمد الحسن وثناء الجميل. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia tersebut yang telah kita sebutkan di khutbah yang pertama sebagaimana yang dijelaskan oleh para tabi'in, man kathurat dhunubuhu fa'alaihi bisaqqil ma. Barang siapa yang merasa dosanya sangat banyak, yang merasa dosanya terlalu banyak, maka cara untuk menebus dosa, cara agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, fa'alaihi bisaqqil ma, yaitu dengan cara memberikan minuman atau makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Fa idza ghufirat dhunubul lati saqa kalban fa kaifa biman saqa mu'minan muwahhida. Kalau seseorang atau seorang yang memberikan minuman kepada seekor anjing yang tengah kehausan, diampuni pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa biman saqa mu'minan muwahhida. Maka bagaimana jika kita memberikan orang mukmin, orang yang beriman, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Imam Muslim dalam sahihnya, beliau bersabda, ittaqun nara walau bisyiqqit tamrah. Selamatkanlah diri kalian dari siksa api neraka walaupun hanya sedekah sepotong kurma. Wa fil hadithi, ya, para jamaah sekalian, dalam hadis ini hathun ala sadaqati bima jalla wa bima qalla. Hadis ini merupakan motivasi, merupakan dorongan bagi kita agar kita bersedekah, baik dengan jumlah yang banyak maupun dengan jumlah yang sedikit. Wa alla yahtaqiru ma yutasaddaqu bihi wa anna al-yasira min as-sadaqah yasturu mutasaddiqu minan nar. Dan janganlah sekali-kali
kita meremehkan apa yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena bisa jadi sedekah yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi sebab kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan agar kita bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga khutbah yang singkat ini bisa bermanfaat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نحمدك ونستغفرك ونستهديك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في بلدنا إندونيسيا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافاك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وزمان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما تعوذ به محمد صلى الله عليه وسلم. وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقم الصلاة.